Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Saputri dari kelas 12 IPA 3, nomor presensi 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas pada hari ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sholat. Dan saya yakin para jamaah sekalian sudah mengetahui apa itu sholat. Sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sendiri memiliki makna doa atau mendoakan. Hal ini dikarenakan penamaan dari sholat berkaitan dengan sesuatu hal yang mendominasi sholat, yaitu bacaan-bacaan sholat yang terlafalkan ketika sholat. Sholat merupakan salah satu bentuk komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kita tidak hanya sebatas membunyikan bacaan-bacaan sholat, membunyikan bacaan-bacaan doa, tetapi kita juga harus bisa mengerti, memaknai, meyakini, dan benar-benar memohon dengan penuh, dengan khusyuk kepada Allah SWT. Lalu bagaimana agar munajat kepada Sang Pencipta itu bisa diterima benar-benar? Karena biasanya seorang itu ketika setelah sholat memikirkan apakah sholatnya itu sudah diterima apa belum. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikan beberapa hal yang harus dilaksanakan dengan baik ketika sholat, seperti tata cara sholat yang sempurna dan rukun sholat yang benar. Bagaimana sih tata cara sholat yang sempurna itu? Tata cara sholat yang sempurna itu yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat sesuai dengan ketentuan masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana jika sudah menutup aurat
tapi pakaiannya itu masih ketat, masih membentuk tubuh, itu juga tidak diperbolehkan, karena kita ketika sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua itu adalah suci tubuh. Maksud dari suci tubuh itu adalah tubuh kita terhindar dari segala macam najis, termasuk juga tempat untuk sholat itu juga harus bersih, harus terhindar dari najis. Poinnya selanjutnya adalah bersuci. Bersuci di sini adalah kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Yang wudunya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan poin selanjutnya adalah masuk waktu sholat. Poin ini mengartikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita harus benar-benar mengetahui waktunya itu kapan. Jangan sampai kita sudah niatnya sholat subuh, tapi ternyata waktunya belum masuk, masih jam 10. Nah, itu berarti tidak diperbolehkan. Itu artinya itu bukan sholat zuhur namanya, sholat jam 10. Nah, kemudian poin yang berikutnya itu adalah menghadap ke kiblat. Nah, ini menjadi hal umum bahwa kita jika melaksanakan sholat itu memang harus menghadap kiblat, tidak boleh membelakang kiblat. Jadi kita harus tahu kiblatnya itu ada di mana. Dan poin yang terakhir itu adalah tumakninah, tenang, khusyuk dalam sholat, tidak terburu-buru. Ada juga rukun sholat. Rukun sholat yang berarti bagaimana? Yang pertama itu ada niat. Niat itu tidak harus kita melafalkan dengan lantang, tapi dalam hati pun itu sudah niat. Yang kedua itu ada berdiri tegak menghadap kiblat, dan pandangan ini tertuju di tempat sujud. Lalu bagaimana jika terhalang kekurangan fisik ataupun sakit? Itu diperbolehkan duduk. Jika duduk masih tidak bisa, diperbolehkan untuk berbaring. Kemudian poin yang ketiga adalah takbiratul ihram. Dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Baru setelahnya kita melakukan ruku, iktidal, sujud, duduk iftirash, yaitu duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, pembacaan shalawat, salam, kemudian baru niat keluar dari sholat. Itu dia tata cara rukun sholat. Jika kita mendengar sholat itu berarti kita termasuk ketundukan, kepatuhan kepada agama. Maka dari itu sholat hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, bagi setiap umat muslim yang sudah berbalik dan wajib untuk masyarakat. Allah telah menyisipkan beberapa waktu, menyisipkan kesempatan bagi kita semua untuk mencurahkan isi hatinya, untuk memohon ampun, untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT melalui sholat ini. Maka dari itu kita dalam melaksanakan sholat, kita sebagai umat muslim harus benar-benar sempurna, harus benar-benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Jangan sia-siakan waktu sholat. Lalu bagaimana dengan makna mendirikan sholat? Nah, mendirikan sholat itu merupakan menyempurnakan ruku, sujud, bacaan atau tilawah, dan menghadapkan sholat dengan sesempurnanya. Seringkali kita dengar dalam Al-Quran yang menyebutkan mengenai sholat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat dalam kehidupan. Oleh karena itu, ada beberapa keutamaan sholat. Yang pertama adalah mengingat Allah. Ketika sholat, kita diharapkan senantiasa mengingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Kemudian poin yang kedua adalah sebagai penolong. Mengapa penolong? Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan yang benar-benar bertubi-tubi,
salah banyak, biar kita sholat, maka kita akan diberi penerangan, diberi pertolongan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Shadaqallahul 'adzim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita yang meminta pertolongan dengan sahabat itu pasti akan tercerahkan, akan diberi pertolongan. Itu juga mengartikan jika kita sholatnya khusyuk, kita juga akan diberi pertolongan. Plusnya adalah kita memohon dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh khusyukan. Keutamaan yang ketiga adalah kita dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita sebagai orang-orang yang tak luput dari dosa. Ini sholat ini keutamaannya adalah menghapus dosa. Dan poin selanjutnya adalah sholat merupakan amalan yang utama. Sholat juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Sholat juga menghilangkan dari berbagai kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang terakhir, dalam sholat bisa menjadi cahaya ketika hari kiamat. Hal ini benar-benar benar terjadi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaganya, bukti ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay, Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu tadi beberapa keutamaan sholat. Tadi kita juga sudah mengerti tata cara sholat yang sempurna, rukun sholat yang benar, pengertian sholat. Nah, maka dari itu, marilah kita sebagai umat muslim senantiasa melaksanakan sholat ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar sholat selesai, dah, tidak boleh. Kita dalam pelaksanaannya harus khusyuk, harus tenang, jangan terburu-buru. Karena jika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan kita membaca doa, memohon ampunan dengan penuh khusyukan, itu akan diterima oleh Allah SWT. Semoga kita semua bisa bersama-sama mengintrospeksi diri tentang bagaimana pelaksanaan sholat kita masing-masing, sudah benar atau belum. Kalau memang belum benar, belum sempurna, ya mari kita sama-sama sempurnakan di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Materi kali ini saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.